Nama Firly Bahuri mencuat di sidang kasus Hasto, dituding diduga halangi OTT Harun Masiku. Update kasus dugaan suap Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang melibatkan Harun Masiku. Berdasarkan pengakuan penyidik KPK Rosa Purbobekti, dirinya telah memberikan kesaksian dalam sidang bahwa Firly Bahuri dan jajaran pimpinan KPK tahun 2019 hingga 2024 terlibat dalam menghalangi OTT Harun Masiku serta berupaya menggagalkan penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurut penyidik senior KPK Praswat Nugraha, kesaksian Rosa Purbobekti adalah fakta persidangan yang kemudian menjadi alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 1585 ayat 1 KUHP. Praswat mengatakan saat ini kesaksian tersebut sudah berkekuatan sebagai alat bukti. Berdasarkan fakta yang persidangan tersebut, terungkap bahwa tidak hanya Hasto yang melakukan perintangan penyidikan, namun justru Ketua KPK yang saat ini dijabat oleh Firly Bahuri yang menjadi pelaku utama perintangan penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh KPK dan membahayakan keamanan jiwa dan keselamatan para penyidik dan penyidik yang saat itu sedang bekerja, kata Praswat. Atas dasar itu, menurut Praswat, KPK wajib memanggil Firly Bahuri dan jajarannya pimpinan tahun 2019 hingga 2024. Selain memanggil mereka, KPK mesti menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Praswat menyebut jangan sampai KPK dikatakan menjadi tidak objektif untuk menegakkan hukum jika terkait dengan pimpinannya sendiri. Praswat menilai Firly Bahuri tidak hanya melanggar pasal 21 ayat perintangan penyidikan, namun berdasarkan pasal 67 Undang-Undang KPK, bila pimpinan KPK melakukan perbuatan korupsi termasuk di dalamnya menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi, maka hukumannya harus diperberat dengan menambah 1 hingga 3 dari ancaman pokok. Nama Firly mencuat saat menyidik KPK. Rosa Purbobekti menjadi saksi dalam sidang kasus perintangan penyidikan dengan tersangka Hasto pada hari Jumat. Dalam kesaksiannya, Rosa menyebut Firly secara sepihak menyebarkan informasi OTT, padahal Harun dan Hasto belum ditangkap. Awalnya jaksa mendalami jejak ponsel Hasto yang dilakukan penelusuran posisi oleh Rosa. Rosa mengatakan jejak polisi Hasto dari ponsel itu tak terekam lagi yang kemudian diikuti ekspos kegiatan OTT oleh Firly. Dia mengatakan saat itu juga mempertanyakan mengapa ekspos dilakukan, padahal semua pihak yang diduga terlibat belum ditangkap. Dalam persidangan itu, Rosa mengatakan satu tim satgasnya lalu diganti usai kegiatan OTT itu diekspos oleh Firly. Harun Masiku kemudian masih buron sampai saat ini dan Hasto baru ditetapkan tersangka pada akhir 2024 di saat Rosa kembali menjadi kesatgas dalam perkara tersebut. Sementara nama 4 pimpinan KPK periode tahun 2019 hingga 2024 muncul ketika kuasa hukum Hasto Magdir Ismail mempertanyakan langkah penyidik KPK Rosa Purbobekti yang tidak memeriksa mantan pimpinan KPK yang disebut turut terlibat kasus Harun Masiku. Adapun hal itu diungkapkan Magdir saat mencecar Rosa yang saat itu hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus suap dan perintangan penyidik pergantian antar waktu Harun Masiku dengan terdakwa Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Jumat. Awalnya Magdir mengaku tertarik dengan pernyataan Rosa dalam berita acara pemeriksaan nomor 15 saat proses penyidikan. Dalam BAP tersebut, Rosa, kata Magdir, sempat menyebutkan bahwa terdapat peran dari 5 mantan pimpinan KPK yang diduga merintangi penyidikan kasus Harun Masiku sehingga menggagalkan Hasto jadi tersangka. Meski dalam BAP-nya menuding pimpinan KPK turut terlibat, Magdir mengaku heran kenapa Rosa tidak memeriksa atasannya tersebut. Menanggapi hal ini, Rosa pun menyebut bahwa dirinya selaku penyidik mengaku telah mengantongi sejumlah rekaman pada saat proses ekspos perkara tersebut. Dalam ekspos itu, Rosa menyebut bahwa terdapat fakta para pimpinan KPK tidak menyetujui penetapan Hasto sebagai tersangka.
Magdir yang kemudian memotong pernyataan Rosa mempertanyakan kenapa penyidik KPK itu tidak turut memeriksa pimpinan KPK tersebut jika terbukti terlibat. Bahkan Magdir saat itu juga merasa heran bahwa Rosa selaku penyidik baru mulai melakukan penyidikan kasus Harun Masiku yang melibatkan Hasto di tahun 2025, sementara kasus tersebut sudah terjadi pada tahun 2030 silam. Rosa pun menerangkan bahwasannya dirinya kembali tergabung dalam Satgas berdasarkan surat perintah penyidikan tambahan tahun 2023.